ada hidden box di dalamnya karena kan kita punya meteran. Oh iya, gimana nih ceritain? Kita Coba punya dong. meteran. Oh bukan. Ini ada meteran gas. Karena belakang ini kan tanahnya kosong. Ya. Jadi ya banyak lah hewan-hewan liar di belakang gitu, ular, biawak. Tapi biasanya kalau ada biawak nggak ada ular, karena kan gitu. Biawak makan telurnya ular. Terus untuk bangunnya di bulan Juni 2023. Selesai di Juni 2024. Nah itu biayanya sekitar ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di rubriknya Namu bareng Belinda. Di sini kita lagi ada di Tangerang dan di rumah yang menarik ini ada satu kekasannya. Dia ada cuma satu lantai doang, tapi rumahnya tetap terasa lega dan bisa memenuhi semua ruangan-ruangan yang dibutuhin. Nah, gue banyak banget nih dapat pertanyaan kadang, Mbak Belinda, kalau aku pengen punya rumah satu lantai doang tapi cukup, ini butuhnya tanahnya berapa sih? Nah ini dia nih, rumah ini bisa ngejawab semua pertanyaan yang seperti itu. Penasaran isinya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama yang punya. Halo, nama saya Adis, saya owner dari Alo House. Oh iya, ini namanya Alo House. Nama Instagramnya apa Mbak? Alo.house, A-nya double. Mbak, aku mau tanya nih, ini rumahnya ini konsepnya apa nih? Waktu bikin nih? Waktu bikin dulu tuh sebenarnya minta ke arsiteknya itu, kita maunya itu fasadnya Skandi, tapi ada semi industrial. Tapi ternyata di dalamnya juga pengen ada tropisnya. Oh, unsur tropisnya tetap ada ya? Tetap ada unsur tropis. Ini luas bangunan sama luas tanahnya itu berapa? Luas tanahnya itu di sini 187, luas bangunannya itu 123. Jadi luas tanahnya itu 11 kali 17. Oke, awalnya ini berarti ini rumah lama yang direnov atau emang udah tanah kosong sih Mbak? Rumah lama, dulu kita udah nempatin rumah ini tuh sekitar 5 tahun. Banyak problem lah, kayaknya udah harus direnov nih. Akhirnya kita putusin untuk bangun, tapi kalau bangun yang tanggung gitu kayaknya kok sayang. Akhirnya kita putusin untuk bongkar total. Bongkar total akhirnya? Akhirnya. Oke, ada kemungkinan ini akan jadi rumah tumbuh nggak nih? Kelihatannya enggak sih. Ini kelihatannya rumah masa tua gitu ya. Oh iya bener, cocok banget, bener. Kayak rumah masa tua gitu, kayaknya tetap cukup satu lantai aja udah. Oke, Mbak, sekarang aku mau tanya, ini waktu bikin begini nih, ini pasti buat parkir tamu ya, biar nggak mengganggu jalannya. Iya. Oke, tapi untuk tembok pagarnya ini lucu juga nih. Ini dari apa aja sih Mbak? Ini tuh dari batu tempel, cuman kita coating aja, sama kita mau campur sama roster. Ini kan ada pagar yang bentuknya segitiga ya Kak. Jadi sebenarnya itu pagarnya itu tuh ini ngikutin sama bentuk fasad. Aslinya ini tuh kita pakai pagar lama, kita bentuk baru aja pagarnya biar mengikuti sama konsep rumah yang sekarang. Gitu. Jadi emang sebenarnya ini pagarnya itu pakai besi hollow sama kayunya kayu merbau, cuman dicat buko. Termasuk nanti pintu pagar dorongnya, gesernya itu juga sama. Ambil jalan yuk. Oke, dan ini carportnya ini gue lihat nih di konten lo nih. Benar. Ini bikinnya lama nggak nih? Enggak sih, ini termasuk cepat karena tukangnya mungkin udah profesional biasanya ya. Jadi dia tahu lah, udah bikin cepat gitu. Jadi nggak lama sih ini bikinnya. Oke, ini ukurannya kira-kira 10 ya? Benar. Atau 8 cm nih? 10 kali 10 batu andesit 10. gitu. Ini cuma kita coating aja biar nggak gampang lumut ya. Oke. Ini juga baru bisa bersihin sebenarnya. Jadi kelihatan lebih rapi, bersih gitu. Mengkilek gitu ya. Lebih mengkilek gitu. Terus ini untuk temboknya ini tuh kita cat dekoratif. Ini kita cat dekoratif. Ini ada hidden box di dalamnya karena kan kita punya meteran. Oh iya. Gimana nih ceritain? Kita punya meteran. Oh bukan. Ini ada meteran gas alam. Kita pakai gas bumi udah sekitar 2,5 tahun. Oh, jadi ini waktu dibangun ini tuh emang diperuntukkan? Udah terpasang. Oh, udah terpasang? Jadi sebelum kita bangun, di rumah lama udah terpasang. Jadi sebenarnya ini tuh belum semuanya terpasang di semua rumah. Cuman emang di perumahan kita itu dari RW dulu udah ada yang ngedata. Akhirnya emang masangnya satu perumahan. Kalau emang yang mereka nggak daftar ya mungkin terlambat. Cuman emang ini kita pas pindah ke gas alam ini, ke gas bumi ini lebih banyak manfaatnya sih. Kayak kita nggak perlu
kehabisan gas, nggak perlu gonta-ganti tabung. Karena dulu aku kendalanya juga di situ. Takut mau pasang selang tabungnya. Tapi kalau ininya, jadi kan pemerintah ngasih cuma sampai sini nih. Sebenarnya ini sampai dalam, sampai terpasang ke kompor. Sampai terpasang ke kompor. Bener, terisolasi ke kompor. Jadi ini dia yang masangin dari sini sampai ke kompor gitu Bener, ya? cuman pakai pipanya pipa kayak gini dan itu kelihatan di luar. Oh di luar? Di luar. Oke. Cuman pas kita bangun, kita minta dilepas sama teknisi, dilepas, kita minta pasang juga sama teknisi. Kita harus kontak ke call center, jadi kita nggak pasang sendiri, tiba-tiba tanam gini. Cuman kita udah prepare, mau ditanam, kita kontak teknisi, ternyata mereka ngasih yang model selang fleksibel ya, jadi bisa masuk ke pipa. Ini kan kita cover juga pakai pipa PVC ya. Jadi yang dari pemerintah tuh dari sini ya? Dari sini baru ke rumah tuh dari sini? Sampai kompor. Sampai kompor. Sampai kompor. Oke. Meskipun waktu itu awal tuh kita masih pakai kompor 2 tabung, 2 tabung lagi, 2 tungku tungku yang zaman dulu lah ya. Itu sama mereka dikonversi, bisa. Oh bisa ya? Nanti gue pengen lihat kompor lu berarti. Boleh. Ntar kita lihat langsung sambungannya. Soalnya aku juga sampai pakai ke water heater juga. Oh gitu? Oke. Aku water heater pakai ini juga. Mau lihat kompornya sama water heaternya kalau kayak gitu. Ini buat PLN kok, ini ya banyak lah ya yang hidden box PLN. Sama PDAM satu lagi sih. PDAM. Ada 3 teman-teman. Oh ada 3, ikutan ngomong tuh kameramennya. Makanya menarik soalnya. Iya, ada 3 sama PDAM. Kita kan pengguna fasilitas pemerintah. Pembayar yang baik gitu ya. Semuanya dia bayarnya ke negara. Oke. Dan ini dinding beneran. Beneran. Jadi yang hidden box itu cuman yang apa, yang ini aja nih. Ini aja nih ya. Oke. Yang model timbul gitu. Ini juga sebenarnya kita dibantu sama tukangnya nih Kak. Dulu tuh sempat kepikiran Kak ke tukangnya gimana ya biar tembok ini tuh dulu gambar aslinya tuh emang udah acian tapi polos. Nah akhirnya kita minta dikasih tali air. Ini juga dibantulah sama tukangnya bisa jadi begini. Oke, ini untuk tampak depannya Mbak. Ini pakai material apa aja? Dan ini gue yang pengen lo jelasin, tolong banget. Ini lucu banget sih, ada lampu strip light. Iya. Jadi emang ini kalau LED strip ini itu dulu gambarnya arsitek. Dia ini cuma setengah, nggak satu pelana full kanan kiri. Oh iya benar. Karena biar kelihatan dari depan itu terang. Inilah rumahnya. Tapi untuk yang ini kayunya GRC, nggak kayu sih, ini GRC. Oh, wood GRC plank. Wood plank motif kayu ya? Iya, motif kayu. Terus dicatnya pakai? Dicat, sebenarnya aslinya warnanya udah kayak gini, cuma di coating aja. Oh, di coating aja? Sama dikasih apa, nat asli kayak nat mirip-mirip. Oh iya, yang mengikuti ya? Oke. Sebenarnya warna aslinya udah seperti ini Kak, cuma di coating aja kita. Kalau di sini biasanya nih berarti buat tempat parkir tambahan ya berarti? Bisa jadi tempat parkir tambahan, bisa buat jadi tempat acara tambahan. Jadi kalau di depan kita biasanya manggil tukang bakso juga di sini. Bakso sama gerobak-gerobaknya. Iya. Oke. Jadi tempat bermain juga sih buat anak-anak. Karena kan kita di depannya jalan raya. Kalau di depan jalan raya bahaya sih anak-anak. Jadi aku lebih sering udah mainnya di sini aja. Mereka bisa main sepeda, main bola. Iya, gede juga ya di sini ya. Dan di sini juga langsung kelihatan ruang makannya. Jadi ibu-ibunya pun juga bisa sembari nungguin, sembari ngeliatin. Iya benar. Jadi interaksinya idea. gampang lah ya. Jadi ini bener-bener. Iya. Kayak ini ya, kalau misalnya anaknya lagi dia tinggal buka jendela, tinggal tong, jangan begitu tong. Gitu ya, kira-kira ya. Bener. Gue sih kayak gitu. Bener. Kalau mereka tuh main di luar, main apa? Main air biasanya. Oh, iya benar. Main air, siram-siram. Terus kalau udah basah baru deh kita udahan. Bagus. Ide nih. Ini ide arsiteknya nih Jajal. Apa lu nih Jajal? Enggak, ini kita sih sebenarnya. Karena aku minta tetap ada bukaan di depan. Jadi bangunannya nggak dihabisin semua, tetap ada lahan di depan yang kosong gitu untuk taman depan. Terus untuk ini pakai roster yang sama kayak di depan ya? Bener, roster. Terus ini cat kamprot, habis itu ini pakai PVC. Bener. Nah kalau pintunya gede banget. Ini pintunya pintu merbau, kayu merbau, dicat apa ya? Agak merah ya? Agak merah, dicat sih, cuman kayu pintu merbau dicat natural agak merah gitu. Sebenarnya biar ngikutin rosternya di depan, tapi pas mungkin masuk ke dalam udah ketemunya beda lagi nih kayunya. Terus ini dia tingginya seberapa ini Mbak? Ini tingginya 2,7 meter, iya. Betul. Kalau dari luar kan sebenarnya sampai ceiling ya.
Tapi kalau di dalam kelihatannya enggak. Ah, iya. Ini tingginya, benar, tingginya 2,7 meter, lebarnya cuma 1 meter. Tapi gede sih kalau Lebih gede. Dan di sini kita lagi ada di ruang apa nih? Ini Teras, sebenarnya ya? teras menuju pintu masuk ke dalam. Cuman kita di sini kasih taman samping lah. Karena aku tuh pengen punya bukaan, tapi nggak mau di belakang. Ini ada kejadian juga nih Kak masalahnya. Oh silakan, boleh. Sampai duduk ya. Boleh. Kalau nanti agak sedikit berair, ini ada pundak gitu. Boleh. Gitu boleh. Enggak, dulu tuh pas di rumah lama, aku kan selain rembes lah biasa karena rumahnya lebih rendah. Itu tuh ada biawak dan itu udah berkali-kali sih. Biawak. Karena belakang ini kan tanahnya kosong. Ya. Jadi ya banyak lah hewan-hewan liar di belakang gitu, ular, biawak. Tapi biasanya kalau ada biawak nggak ada ular, karena kan gitu. biawak makan telurnya ular katanya. Bener nggak sih? Ilmu baru. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ular banyak banget, taruh biawak. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman banyak biawak tapi nggak ada ular, tahu nggak taruh apa? Taruh tukang, dimakanin biawaknya. Bener. Ditangkap sama satpam. Aku sampai panggil pemadam, bongkar plafon. Akhirnya kayaknya aku kapok punya bukaan di belakang gitu. Oh, makanya bukannya di Bukan samping samping. aja, biar Iya. ada tetangga yang jagain dulu ya. Tapi ini lebar tanahnya berapa sih? 11. Oh, 11. 11 Oke, meter. oke. Jadi enak nih ya rumahnya ya. Nice. Yuk kita lanjut lagi yuk. Oh. Oke Mbak, bawa masuk dong, aku penasaran nih. Oke, saran masuk Kak. Ini pintu Utama. utamanya. Kita jadi masuknya dari sini, ini kan ada 2 pintu. Ini pintu utamanya itu ke service area, nanti kita kasih tahu. Oke. Ini dapurnya nih ya. Ini dapurnya ini ceritain Ada ya di sini. depan. Yang buat lihat-lihat tadi kan tadi ya. Bener. Aku tim dapur depan. Dulu aku punya dapur di belakang itu agak riskan bau aroma-aroma masak ya. Jadi terus ini kan juga soalnya ventilasinya lebih banyak di depan. Oh iya, ini jendela ya. Iya, jendela buka ya. Nah, ini bisa dibuka. Jadi kalau mau masak, buka, nyalain cooker. Udah pasti Keluar. baunya langsung ke sono. Langsung ke sana. Terus tadi yang gas bumi Oh iya, heeh. ada di bawah sini sambungannya. Oh. Sorry, ini aku mesti gimana nih? Dia aja yang ke sini. Oh ya, ini ada di bawah sini Kak. Oke. Di bawah sini nih bisa dibuka nih Kak. Coba ya, aku buka ya. Buka. Tapi masih aku tutup lagi, mesti ada bukaannya lagi gitu dia. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya bentar ya. Ini antara di-cut apa enggak, gue tetep pengen buka. Gak apa-apa, buka aja nih. Heeh. Oh, ada keninya ya. Iya. Kelihatan? Gitu caranya ya, doi ya. Iya, jadi tuh dia ini ada sambungannya, satu ke kompor, yang satu ke water heater. Nah, pakai pipa kuning itu Kak yang khusus gas itu yang dari teknisinya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi sebenarnya cukup simple ya. Oh bener. Dan nggak menakutkan itu ya. Kalaupun kita mau pergi, tadi kita tinggal matiin yang keran di depan itu tadi kan. Langsung Matiin aja. stop kerannya ya. Stop kerannya. Jadi pipanya gasnya nggak akan ngalir ke sini ke dalam rumah. Jadi dia nyambung mecah di bawah. Mecah di bawah. Terus Aisun keluar di dinding yang ini langsung sambung sama itu. Kompor. Dan nggak perlu regulator ya. Regulator nggak perlu. Dan ini kalau gas bumi ini yang aku tahu itu dia sifatnya itu lebih ringan ya. Jadi kalaupun ada kebocoran, dia tuh bisa langsung baur sama udara. Oh, Jadi nggak ngendap nggak gitu ngendap ya? Kalau yang gas tabung itu kan biasanya ngendap dulu. Itu akhirnya kan yang bahaya. Kalau ini gas bumi itu lebih aman sih dia. gue boleh nggak coba nyalain? Boleh. Aneh sih pertanyaan gue, tapi Nyalain nomor ya? nyalain dong. Normal? Ini entah kompornya yang bagus atau gas buminya yang bagus nih. Kok Iya, apinya emang. bagus begini? Apinya emang bagus Kak, jadi nggak ada masalah. Justru kita kencang biru ya, kalau yang bagus kan katanya biru ya? Biru, panas. Panas bener. Dari apinya bagus sih, jadi nggak ada masalah. Oke. Oh, oke. Yang paling penting, berapa per bulan? Oh iya. Berapa sebulannya kalau kayak gitu? Matiin dulu ya. Mati. Gue udah mulai anget juga nih soalnya. Saking bagusnya jadi terasa hangat di sini. Berapa sih per bulan? Per bulannya itu kalau aku nih ya, kan sama water heater. Itu cuma 60.000 kurang lebih. Kita kalau misalnya udah pakai 60 sampai 80.000. 60 sampai 80. Kalau kita pakai itu, terus saya sih pakai electric vehicle.
bisa wow gitu ya. Oke, jadi lupa. Ini gue juga harusnya ngobrolin soal untuk kitchennya. Nah, kalau kitchennya sendiri ini pakai apa nih? Ini granit ukuran 120 kali 60. Homogeneous style aja ya? Homogeneous style. Oke, Jadi ini kurang lebih panjangnya 3 meter lebih, 3,4 ya. Jadi emang nggak ada potongan. Satu pakai 2 gitu. smart. Terus habis itu ininya pakai HPL biasa. HPL dalamnya PVC ya. Boleh dibuka? Boleh. Oh, mana yang PVC-nya? Ini PVC. Jadi kan katanya kalau PVC itu anti air, anti jamur ya kalau nggak salah ya. Oh iya ya, teksturnya juga kayak kulit jeruk ya rasanya ya. Jadi emang kita nih semuanya full PVC. Oke, dan di sini gue melihat sesuatu yang panjang. Apakah Tempat itu? penyimpanan tangga sama apa ya? Penyimpanan tangga dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Oke, nice. Good idea. Iya ya, soalnya pasti lebarnya si microwave itu pasti dia lebih besar dibanding Lebih lebarnya si besar, ini. iya. Jadi bisa kita manfaatin Dulu buat tempat tangga. desain aku tuh sebenarnya kulkasnya di sini. Oh, Tapi kan kita butuh kabinet lebih banyak ya kak. Nggak mungkin kalau kabinet di situ mungkin bisa tapi akan lebih sempit. Akhirnya kita pindahin aja kulkasnya ke situ lah tanpa kabinet. Kalau pakai kabinet pun pasti makin sempit nih Iya. di dapurnya. Oh, soalnya anak masak dia. Enggak. Enggak, gitu loh pelannya. Enggak ya sambil ngeliatin gue kenceng banget. Enggak. Oke, nah ini kita lagi ada di ruang tamunya. Iya. Gue suka banget ngeliat motifnya si lantainya. Oke. Ini lantainya belinya di mana dan ukurannya berapa? Ini belinya di gudang. Dapatnya murah, setengah harga dari toko material biasa. Belinya di gudang. Gudang- Gua langsung ingat gudang- gudang rumah gue. Gudang tuh gudang mana maksudnya? Gudang keramik. Gudang keramik. heeh. Oke. Itu aku waktu itu hunting granit ini tuh cukup lama sampai akhirnya kita ke daerah Rajak Tangerang sana ada gudang keramik gitu dan ini lumayan banyak sih ready-nya ya tapi kasar sebenarnya. Matte kan dia. Motifnya rasa teksturnya matte ya. Iya matte. Oh, Teksturnya matte. Cuman ini waktu itu emang kebetulan lagi banyak barangnya gitu jadinya mencukupi luas ruangan akhirnya ya udah dan motifnya aku pun suka gitu. Kamu suka, aku pun suka. Ini ukurannya berapa mbak? 120 kali 60. Oh, oke. Pakainya 120. Biar kelihatan lebih luas sih sebenarnya. Modelnya memanjang gini biar kelihatan lebih luas. Manjang gitu ya, Iya. jadinya ruangannya kesannya jadi lebih panjang nih teman-teman. Ini ruangannya ini ukurannya berapa sih? Ini kurang lebih itu di 9,8 kali 4 meter. Oh, ini 4 meter nih ya. Heeh. Oh, cukup banget sih buat begini ya. Iya, cukup banget. Oke. Dan ini kan kita rencananya maunya emang open plan. Jadi ngelos aja gitu, nggak ada sekat gitu. Biar kalau misalkan kita lagi di dapur kayak tadi anak lagi nonton TV, Oh, tinggal hey gitu iya. aja. nggak usah gitu. Nggak usah repot-repot lah, gampang gitu interaksinya nih kalau nyuruh-nyuruh. Bener. Me like it. Oke. bener. Terus kalau ini plafonnya ini dibikinnya tuh Mengikuti fasad tadi ya? mengikuti fasad sama dia juga ini pasti gentengnya nih modelnya Cremona nih ya. Genteng yang segitiga baja ringan yang begitu kan ya? Iya, bener. Bajaringannya gitu. Apa namanya kak? Cremona. Cremona, iya. Lu Itu simpan dia. guys, lu bikin di reel ya please. Bener. Ntar aku bikin ya. Iya, bikin. Oke, selanjutnya ini ruangan apa nih mbak? Oh ini kesini dulu. Boleh. Ini tuh sebenarnya service area. Oh, service area. Iya. Kita kan luasnya nggak terlalu luas, maksudnya luas rumahnya nggak terlalu besar. Tapi dulu pengennya minta ke arsitek harus ada ruang servis karena dulu kalau jemur di depan tuh agak tricky ya. Big no-no sih sebenarnya. Bener. Kayak pakaian dalam ditaruh di luar itu Bener gimana ya? Makanya dulu aku nggak pernah jemur daleman tuh di luar. Cuman kan kalau baju mau nggak mau harus di depan ya. Akhirnya ya sudahlah mengganggu pemandangan. Kita minta harus ada ruang servisnya gitu. Yang agak spacious ya teman-teman ya ini ya. Kadang-kadang kita suka lupa kalau yang namanya jemuran itu mengambil space tuh cukup besar ya sebenarnya ya. Benar. Apalagi kalau misalnya penghuninya tuh ada sekitar 4 orang. Lebih, empat lebih. Dan masih anak-anak, berarti kan pergantian pakaiannya lumayan sering tuh biasanya. Iya benar banget. Di sini tuh ada apa aja sih Mbak? Karena ini servis ya, ada kamar
mandinya ART. Ini kamar mandi ART. Kamar mandi ART-nya bagus banget, Bo. Iya. Oke, serius. Kamar mandi ART, tapi sebenarnya ini kan pakai granit yang murah, Kak, yang cuma ukuran 30 kali 30. Tapi motifnya bagus loh, Bro. Iya, jadi kita bikin model aja sebenarnya. Yang ininya agak tekstur, ininya agak bergaris, ini ya udah gitu. Masih masuk semua, tapi ininya ya lucu ya. Nah, yang ini kelihatan mahal nih. Jadi ini kamar mandi ART, terus sebelahnya ada gudang, ini ada Gudang. kamar ART-nya. Kamar ART juga nggak terlalu besar, cuman kita karena di pojokan aku kasih skylight. Ini mah lumayan. Agak ngap ya. Ini lumayan sih nih. Biasanya kalau masuk tempat tidur doang. Ini masih bisa taruh meja, habis itu ada lemari pakaiannya. Iya. Dan dikasih skylight, wah mewah kalau gue bilang. Soalnya di sini kan nggak ada jendela kan, Kak, biar nggak takut lembab aja sih. Iya, benar-benar. Gitu. Dan ini pintunya semuanya di pivot ya berarti ya? Pivot, iya. Dulu emang minta sama arsiteknya, pokoknya maunya yang seamless ya. Oh iya, Yang seamless. nggak pakai Kusen-kusen. kusen besar. Oke Mbak, yang selanjutnya ini kita ke mana nih? Kamar utama ya. Sini. Oh, Ini kamar utama. pintu kamar utama. Nah, silakan masuk. Dingin. Pas masuk langsung ketemu wardrobe. Oh, Karena ya ini itu gipsum pakai ya? gipsum. Dulu sebenarnya kalau digambar aslinya harusnya tembok, tapi tembok itu kan tebelnya minimal harus 20 cm ya. Karena bata gitu kan. Akhirnya aku pikir dia pakai gipsum aja deh. Ini gipsumnya cuma 10 cm deh kalau nggak salah. iya 10 cm nih. Jadi lebih tipis dikit dan bisa menghemat space sih. Kalau tebel soalnya mungkin agak bisa mengurangi space ruang sih. geraknya di sini. Iya, Karena iya, kan iya. ini sebenarnya aku pakai furniture lama semua. Oh, yang dari rumah lama ya berarti ya? Pakai rumah lama. Hampir semuanya kan jati. Kalau aku emang udah suka jati sih. Iya, sama, jadi sama. jadi sayang gitu kalau nggak dipakai. Akhirnya kita cuman pengennya tuh ada tempat khusus untuk lemari-lemari ini gitu, biar lebih tertata rapi. Nanti juga tidurnya juga nyaman gitu. Selain itu mungkin ada nostalgianya ya. Ah iya benar. Ya maklum lah, gue dulu gue cucunya yang punya workshop jati, jadi gue juga punya ada nostalgianya kalau ngeliat jati gitu. Iya benar-benar. Padahal jati orang bukan jati gue gitu kan. Jati, sayang kamu. Terus di sini, oh ini kamar tidurnya. Iya ini kamar tidurnya. Jadi ruangannya tuh sekitar 4 sama wardrobe ya Kak. 4 kali 4,5 meter. Oh, 4 kali 4,5 ya. 4,5. Oke, nice. Dan ini cukup banget ya sebenarnya buat dapetin sama wardrobe-wardrobe-nya. Iya benar cukup banget. Terus? Dan ini tuh dulu nggak ada kamar mandi ini. Oh ini nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau di layout tuh ini nggak ada deh. Oh ceritanya belum ada, jadi ini Belum renov ada, ya? renov tambahan ya istilahnya. Oke. Ketika kita baru bangun tiba-tiba oh kayaknya butuh ini nih. Akhirnya kita bikin lah kamar mandi utama ini. Gue merasa seperti ada di Gatsby kalau ngeliat yang ini nih. Tau kan? Iya, The Great of Gatsby. Oh iya iya. iya. Oh dan ini dikasih lampu gantung Kasih ya? lampu gantung, terus ada skylight juga kan, karena ini nggak ada apa ventilasi udara AC keluar. stamping kan? Benar, jadi kita pakai skylight aja. Oke, Gitu. ini pakai SPC ya? SPC biar lebih warm aja sih karena di kamar, jadi kita pilihnya SPC membedakan sama living room. Oh iya, betul nih ya. Oke. Terus yang ini adalah Kamar mandi sharing kamar sebenarnya. mandi sharing. Bisa kamar mandi tamu, Oh, kamar oke, mandi oke. apa anak. Gitu. Dan ini kita pakainya apa ya kalau ini ya mozaik tile. Oh, ini mozaik ya? Tapi sebenarnya ini yang perikat sih. Oh. Perikat yang ukuran 50 kali 50. Kalau mozaik tuh di belakangnya dia ada jaringnya. Oh iya, sorry. Ini perikat Iya. keramik perikat ya. Jadi berarti ini keramik nih. Keramik. Tapi tetap kelihatannya oke. Kok bagus kok. Mm. Dan dikasih Apa ini? channel ya. Channel. Benar. Oh, biar lebih rapi. Biar lebih rapi. Ini rumah udah berapa lama sih ditinggalin, Mbak? Hampir 7 bulan kayaknya. Oh, udah 7 bulan ya. Sorry, Tapi tapi mungkin lebih kali ya. kayak udah setahun deh. Enggak, belum ada. Baru 9 kayaknya, 9 atau 8 bulan. Dan ini masih di maintenance-nya bagus ya. Tidak ada jamur air. Abis mandi kita biasakan langsung dilap. Ini kita bikin sendiri nih si wastafelnya. Jadi tukangnya bikin sendiri. Dulu tuh kan awalnya seharusnya pakai bowl yang tadi di kamar mandi Iya. mama. Tapi kan karena bowlnya Gede terlalu banget tinggi, akhirnya kita bikin custom aja. Tapi tukangnya bikin sendiri bisa.
Dan ini nggak rembes. Enggak, alhamdulillah nggak rembes. Oh. Nah, di sini tuh banyak barang-barang yang lucu nih. Ini belinya di mana sih, Mbak? Online. Online? Aku belinya online. Dan kalau dibingkai sendiri gitu? Ah? Dibingkai sendiri? Enggak, datang udah begini. Oh, datang udah begini? Ini aku belinya online, kalau di online harganya lebih affordable lah ya. Iya. Dengan ukuran 130 kali 130 cm itu dengannya. Oke. Dan kita bisa custom, jadi bisa menyesuaikan sama ruangan. Berarti ini dilukis beneran Ini ya? lukis beneran. Dan aku minta yang ada agak teksturnya gitu biar kelihatan lebih natural. Lebih keluar ya? Lebih keluar. Oke. Terus selain itu Apa tuh? lampu standing yang tadi lampu. ditanyain Oh, sama iya. kameramennya. Belinya di mana itu, Mbak? Itu sebenarnya lampu standingnya hadiah dari gift lah. Karena sebagai BA-nya ambasador A House. Oh gitu. Session 9. Tapi itu dari IKEA, produknya IKEA. Jadi kan kita juga konten di aplikasi A House tuh, aplikasi A House. Aja bisa berubah. Bikin, terus kita ternyata menang jadi BA Ambassador di Session 9. Gitu. Cakep ya. Terus, oke lanjut. Kita ke Kamar anak tadi ya? Oke, kamar anak. Kamar anak. Ini kamar anak aku yang pertama tadi. Oh, cowok nih ya, anaknya dua-duanya cowok. Anaknya cowok. Dan ini bisa muat untuk queen size. Queen size. Ukuran kasurnya 160 Kali 200. kali 200. Ya. Oke. Ini bikin diri. Bikin sendiri pakai apa ya? gipsum? Gipsum, bukan gipsum, Kak. Gerse. Iya, gerse ya, yang emang udah ukuran 10 cm. Oh, oke. Tempel sendiri. Tempel sendiri, cat sendiri. Bikin sendiri. Termasuk ini, dindingnya juga dindingnya pakai tadi cat dekoratif juga. Aku justru pertama kali coba itu di kamar ini. Sendiri. Aku mikir, aku kayaknya maunya setiap dinding itu tuh beda, nggak monoton. Jadi antara dinding kanan kiri, depan belakang maunya tuh beda. Akhirnya aku coba ide nih bikin si cat dekoratif ini sendiri. Sayang rumah kita jauh ya. Emang gimana, Kak? Aku di Bintaro. Oh, ya deket lah. Lumayan tapi Kan dulu aku anak Ciputat main di Bintaro mulu. Bantuin gitu ya. Ya, ini kamar anak kedua. Kamar anak kedua. Karena anaknya juga masih tidurnya bareng sama kita. Jadi belum ada dipan. Jadi ini adalah showroom. Dan ini dikerjain sendiri juga. Ini juga cat dekoratif aku yang ngerjain sendiri juga. Oh, makanya karena udah cobain sendiri bisa ngasih tahu si tukang. Iya, justru tukangnya ngeliatin aku hari-hari ngecat. Mungkin dia nyender Gemes. di pintu sambil ngeliatin gimana caranya ya kok bisa. Akhirnya pas aku minta tolong di depan dia yang ngerjain gitu. Dia nggak mau kalah sama yang punya rumah. Oke. Bisa juga. Dan ini ukurannya sama ya sama sebelah ya? Sama Kira-kira ukurannya berapa 3 meter kali 3 meter. sih? Oh, 3 kali 3. Menyenangkan posisinya. Iya, Oke, terakhir nih kita ke ruang kerjanya. Tapi sebelum itu Mbak, ini waktu ngerjain begini, ini emang awalnya ini terbuka Iya. atau emang ketutup nih awal? Sebenarnya dari awal udah tertutup. Emang ini udah dari layout atas itu ini kaca, Oke. depan kaca gitu. Cuman ini emang kita maunya ada taman indoornya, biar lebih sejuk kali ya. Betul, betul. Ketika masuk, ada taman di dalam gitu, tanpa ada sekat ya. Sengaja sih. Dan aku kan emang maunya atas itu tertutup dengan cerita yang tadi di awal, nggak mau ada bukaan. Tiba-tiba ada yang Tapi ngagetin gitu beneran kan. biawak naik di atas, jalan-jalan gitu kelihatan. Tapi ini mungkin karena belakang lagi rapi, jadi nggak ada hilang dia. Oke, jadi orang tuh ngelihatnya pas dari masuk itu ngelihatnya ke sana kayak ini rumahnya tuh nggak langsung nyatu sama luar gitu. Iya, Ternyata pas iya. sampai sini nyata ini ketutup juga Oh, gitu benar, ya. benar. Karena Ini gara-gara ada si dinding satu ini nih. Dan ini dikasih cat kamprot dan tali air. Tali air, Oke. benar. Tapi ini awet ya berarti ya? Awet, jadi waktu mau bikin emang kita request sama tukang tanamannya maunya tanaman indoor. Jadinya dikasihnya ini tanaman lili, ini apa, tricolor sama monstera. Monstera itu justru katanya taman untuk tanaman indoor karena mereka dia nggak boleh kena panas banget nih. Kayak ini kan Sama kayak si lili pistil iya, ini sama. kan? Jadinya kalau terlalu panas Malahan jadi begini. Iya. Oke. Ya udah sabar ya, bentar lagi dia kembali hijau lagi. Iya benar-benar. Oke Mbak, ini selanjutnya kita ke ruang kerja. Ini ruang pojok kerja karena Oh, iya kan? adanya di pojokan.
Dan ini mbaknya juga karena WFH juga ya, makanya Iya. perlu ada kebutuhan begini. Perlu, karena bapaknya juga, suami aku kan dosen. Kadang dia kan kalau ngajar di rumah, jadi emang butuh ruang kerja, apalagi bapak dosen bukunya lumayan banyak gitu kan, emang harus ada space buat buku-bukunya. Perpajakan Indonesia. Ampun, itu yang lagi hit sekarang. Wow, gitu ya. Dosen, Untung bapaknya nggak ada, gue track-track di sini. dosen pajak soalnya di Trisakti juga Kak. Mungkin nanti bisa dihubungin kalau ada yang punya masalah ya untuk lapor. Mau tanya dong, ini waktu bangun berapa lama? Planningnya sekitar 7-8 bulan, tapi ternyata molor ya, jadi 1 tahun, 12 bulan. Ya paham lah ya. Banyak hal. Benar-benar. Ya salah satunya sih teman-teman kalau misalnya dari kayak gitu jangan sampai lupa ada yang namanya libur lebaran. Benar, Terus benar, habis itu benar. ada tiba-tiba nanti ada tahun baru. Benar. Gitu kan. Jadi libur banyak gitu. Iya. Terus habis itu pas bangun ini tuh tahun berapa dan biayanya berapa sih? Ini kan bangun sendiri ya? Kan aku tuh sebenarnya planning untuk bangun itu 2023 awal. Desain 2023 awal. Terus untuk bangunnya di bulan Juni 2023. Selesai di Juni 2024. Nah, itu biayanya sekitar 5,6 per meternya. Oke, tapi keadaan kualitasnya mantep. Dan banyak barang-barang yang unik ya sebenarnya ya di sini ya. Karena gini, kita kan pakai furniture juga paling itu pure bangunan Kak ya. Oh itu pure bangunan pure ya? bangunannya Nggak aja. ada interiornya ya? Nggak ada. Kalau interior kan kita juga kebanyakan pakai furniture yang lama tuh di rumah lama dulu kita pakai lagi. Dan emang modelnya juga masuk sih sama konsepnya. Iya, konsepnya ya dari awal. Jati gitu kan. Iya. Terus abis itu waktu bangun ini ada dramanya nggak? Dan kalau misalnya begitu ada yang ngefek sampai ke maintenance nggak sih sekarang? Ada sih ya. Kalau dulu pas awal itu kalau drama pasti bangunan tuh ada yang nggak sesuai. Kayak misalkan aku waktu itu masalah tentang apa sih Kak, kalau balok bangunan tuh si tiangnya itu loh. Kolom. Kolom itu ya. Kolom. Kolomnya kan timbul ya rata-rata. Aku nggak mau itu timbul. Ah. Akhirnya harus terpaksa dikikis. Tapi aku minta Supaya masuk kan? biar masuk gitu, nggak muncul timbul-timbulnya gitu si kolomnya. Oke. Dan kalau maintenance sampai sekarang biasa lah, paling kendalanya rata-rata bocor, Rembes gitu. rembes. Itu udah pasti normal lah ya sebenarnya. Tapi dengan keadaan atap seperti ini udah minim banget sih sebenarnya harusnya ya. Benar udah minim banget. Paling kalau Iya. misalkan hujan kan mereka kan akan turun ke bawah. Yang kena sih paling ujung-ujung. Oh iya, itu cuma maintenance cat doang ya sebenarnya ya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman terima kasih banget udah ngeliat episode kita kali ini di Aloho House ya. Alo House. Di Alo House, Instagramnya @aalo.house. Jangan lupa di follow dan juga ikutin kita terus di episodenya Namu Bareng Belinda di Arsitektur Indonesia. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe. Kita juga ada TikTok dan Instagramnya. See ya, ciao.